Assalamualaikum, Mila di sini and welcome back to my channel. Hai teman-teman, apa kabar? Terima kasih ya telah mengklik video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Jadi teman-teman, sejak aku mengupload video tentang skincare kemarin, banyak banget dari kalian yang nge-DM aku di Instagram yang bertanya persoalan tentang skincare. Sebenarnya nggak apa-apa sih, aku malah seneng banget kalian mau bertanya kepadaku, yang artinya kita menjadi lebih dekat lagi kan. Nah, dari berbagai macam pertanyaan kalian yang terkumpul itu, aku mendapat sebuah ide di mana aku akan membuat sebuah segmen khusus di YouTubeku yang akan membahas dan mengupas tuntas pertanyaan kalian tentang skincare. Ya, sekaligus kita akan belajar bareng tentang skincare gitu. Kebetulan aku anak kesehatan, yakni basicnya anak keperawatan, maka aku akan berbagi ilmu skincare kepada kalian yang akan aku kaitkan dengan ilmu kesehatan secara medis, dimana aku akan menjelaskannya kepada kalian dengan tata cara bahasa yang mudah dipahami. Nah, bagi kalian yang sudah mengalami masalah kulit akibat skincare, aku masih bingung soal skincare, istilah-istilah yang ada di dalamnya, kandungan-kandungannya, dan lain sebagainya, kalian bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini. Dan mungkin dari pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut, akan aku buat penjelasannya secara khusus di video selanjutnya. Maka dari itu, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian dapat notifikasi saat aku mengupload video terbaru. Dan untuk kalian yang ingin lebih dekat denganku lagi, jangan lupa untuk follow Instagramku @mila_panigoro. Nah, di video pertama belajar tentang skincare ini, aku akan membahas beberapa pertanyaan yang sering kalian tanyakan kepada aku kemarin, yakni tentang bagaimana sih melihat apakah skincare yang kita gunakan ini cocok ke kita atau enggak, cara kerja skincare itu gimana sih sebenarnya, dan lain sebagainya. Bagi kalian yang baru mencoba skincare sekarang, aku harap nonton video ini sampai habis, jangan di skip, karena aku akan menjelaskannya ke kalian semuanya, sehingga kalian dapat informasinya secara lengkap, dan dapat mengetahui apakah skincare yang kalian gunakan itu cocok ke kalian atau tidak. Nah, untuk mengetahui apakah skincare tersebut cocok di kulit kalian atau tidak, ada beberapa tanda yang harus kalian perhatikan muncul di kulit wajah kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia beberapa tanda yang akan terjadi pada wajah kalian apabila kalian tidak cocok menggunakan produk skincare. Yang pertama, wajah akan terasa terbakar, panas, perih, yang berkelanjutan. Nah, banyak nih dari kalian yang baru menggunakan produk skincare dan merasakan hal-hal seperti panas, terbakar, dan rasa perih kan? Dan membuat kalian bingung apakah produk ini cocok ke kalian atau enggak. Nah, sebenarnya rasa perih dan panas yang dirasakan oleh kulit saat pertama kali menggunakan produk skincare itu merupakan hal yang lumrah. Karena pada saat pemakaian pertama kali, kulit masih beradaptasi terhadap produk tersebut. Beberapa kandungan dalam produk skincare yang berbasis asam dapat menyebabkan sengatan ringan pada kulit selama sekitar beberapa menit saat awal pemakaian skincare, sehingga menimbulkan rasa perih dan panas pada kulit. Nah, bahayanya jika reaksi ini terjadi secara berkelanjutan, apalagi jika timbul reaksi seperti terbakar pada kulit. Yang harus kalian lakukan adalah segera mencuci wajah kalian dengan air bersih. Nah, kenapa reaksi ini terjadi? Karena telah terjadi mekanisme pertahanan pada kulit kalian, di mana ada upaya penolakan dari kulit kalian yang menandakan bahwa kalian tidak sesuai atau tidak cocok dengan beberapa bahan yang ada dalam kandungan skincare yang telah kalian gunakan, seperti pewangi, pengawet, dan zat tambahan lainnya. Produk skincare yang baik adalah produk yang tidak memiliki reaksi apapun pada wajah kalian, baik itu pembersih wajahnya, tonernya, krim malam maupun krim siangnya. Saat kalian menggunakan produk-produk tersebut dan tidak terjadi reaksi apapun, maka kalian cocok menggunakan skincare tersebut. Artinya kalian tidak ada alergi terhadap kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Nah, paham kan yang pertama ini? Tanda yang kedua, kulit menjadi lebih kering dan mengelupas. Nah, teman-teman, jika kalian menggunakan sebuah produk skincare, khususnya di area wajah kalian merasakan kulit wajah kalian menjadi kering secara berlebihan dan juga mengelupas, khususnya di area sekitar hidung dan juga mulut, maka kalian harus lebih hati-hati ya dalam menggunakan produk skincare. Saat terjadi hal tersebut pada kalian, maka kalian harus memperhatikan tata cara penggunaan skincare yang baik dan benar. Kekeringan pada daerah wajah kalian terjadi karena kalian menggunakan produk skincare secara berlebihan, khususnya bagi kalian yang menggunakan produk skincare untuk jerawat. Pada umumnya, dalam produk-produk skincare itu terdapat beberapa kandungan yang dapat menyebabkan terjadinya pengelupasan berlebih pada wajah. Contohnya kandungan retinoid dan juga benzoil peroksida. Nah, banyak dari kalian mungkin menganggap bahwa oh bagus ya pengelupasan kulit ini, artinya sebentar lagi kulit kita akan terganti dengan kulit yang lebih mulus lagi. Ya iya sih, pengelupasan kulit yang terjadi itu menandakan bahwa akan adanya pertumbuhan kolagen baru. Secara perlahan-lahan akan mengurangi tampilan garis halus pada kulit dan membuat kulit mendapatkan tampilan yang lebih muda lagi. Namun jika pengelupasan terjadi secara berlebihan, artinya kulit Anda telah mengalami iritasi. Ini juga akan menimbulkan berbagai peradangan ringan, sehingga akan terjadi berbagai macam reaksi pada kulit yang akan menyebabkan kulit Anda memerah dan menjadi sensitif. Maka dari itu, bagi kalian yang sedang menggunakan produk-produk skincare, khususnya skincare untuk jerawat, kalian harus perhatikan lagi kondisi kulit kalian. Lebih baik sih jangan menggunakan produk tersebut secara berlebihan atau terlalu sering ya. Takutnya akan terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan seperti yang telah aku jelaskan tadi. Tanda yang ketiga, kulit akan mengalami ruam atau melepuh. Nah, ini yang harus kalian waspada ya. Ketika kalian memutuskan
untuk membeli produk skincare, kalian jangan melihatnya melalui kemasan. Biasanya nih, banyak dari kita yang membeli suatu produk skincare karena melihat kemasannya yang begitu lucu kan? Atau mungkin dari artis yang mempromosikan produk skincare tersebut. Ya, perlu diketahui aja sih, para artis-artis itu bukan hanya menggunakan produk skincare itu, tapi juga mereka menjalani berbagai macam perawatan kulit lainnya. Maka dari itu, kulit mereka selalu terlihat terawat dan juga sehat. Nah, beda dengan kita. Kalau produk tersebut berhasil sama mereka, belum tentu produk tersebut berhasil sama kita. Jika kita menggunakan produk skincare untuk pertama kali, saat mengaplikasikannya dan wajah kita malah timbul ruam atau melepuh, mending hentikan aja ya. Mungkin dalam produk tersebut mengandung beberapa bahan aktif yang tidak cocok pada kulit kalian, sehingga menimbulkan beberapa reaksi yang tidak diinginkan tersebut. Biasanya produk-produk skincare yang menyebabkan jadinya ruam atau melepuh pada kulit, yakni produk skincare yang mengandung pengawet, wewangian, atau bahan kimia yang disebut akrilat. Tanda yang keempat, terjadi pigmentasi kulit secara berlebihan. Nah, bagi kalian yang sudah menggunakan produk skincare dan mendapati wajah kalian terjadi perubahan pada warna kulitnya, namun perubahan warna kulit tersebut tidak merata ke seluruh wajah, hanya di beberapa bagian kulit saja. Perubahan pigmentasi tersebut biasanya terlihat pada daerah pipi. Biasanya akan timbul bintik-bintik coklat atau mungkin bintik-bintik putih yang berbeda warnanya dari warna dasar kulit kalian. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Mungkin kalian menggunakan produk-produk skincare untuk mencerahkan wajah, di mana pada kandungan produk skincare tersebut terdapat kojic acid, arbutin, dan hidroquinone. Karena ketiga kandungan tersebut sangat memungkinkan terjadinya pigmentasi pada kulit. Jadi, jika wajah kalian mengalami pigmentasi secara mendadak, maka segera hentikan penggunaan produk skincare tersebut. Dan apakah kulit kalian yang telah mengalami pigmentasi tersebut dapat kembali seperti semula? Ya, kulit kalian akan kembali normal seperti sedia kala lagi, karena kulit dapat menyeimbangkan kondisi kulitnya secara mandiri. Dan tahan dulu keinginan kalian untuk menggunakan produk-produk skincare lain, khususnya yang mengandung pencerah kulit atau krim pemutih lainnya, karena dapat memperburuk kondisi kulit kalian sekarang. Maka dari itu, lebih berhati-hati lagi ya dalam penggunaan produk skincare. Tanda yang terakhir, kulit akan berjerawat dan berminyak lebih dari biasanya. Nah, tanda yang ini banyak banget dialami oleh sebagian besar dari kalian kan, yakni timbul jerawat setelah pemakaian skincare atau kulit menjadi lebih berminyak dari biasanya. Ada yang bilang bahwa timbul jerawat itu baik karena adanya proses detoksifikasi. Namun, ada juga yang bilang bahwa timbulnya jerawat itu tandanya kita tidak cocok dengan produk tersebut. Nah, untuk kedua jenis jerawat ini pun berbeda. Ada yang purging dan juga ada yang breakout. Apa sih purging dan breakout ini? Purging adalah apabila jerawat yang timbul pada wajah kalian hanya sedikit dan di bagian-bagian yang memang tempat timbulnya jerawat pada wajah kalian, dan juga jerawat yang timbul tersebut akan hilang dalam beberapa hari kemudian. Nah, berbeda dengan breakout. Breakout ini adalah kondisi di mana saat kita menggunakan sebuah produk skincare dan malah timbul banyak jerawat, khususnya di tempat-tempat yang memang tidak ditempati jerawat sebelumnya. Misalnya nih, kalian sebelum menggunakan produk skincare ini, jerawat yang timbul pada wajah kalian hanya di bagian pipi, dan itu hanya timbul 1-2 aja kan. Namun setelah kalian menggunakan produk skincare yang ini, jerawat yang timbul malah ada di bagian dahi, di bagian dagu, di bagian hidung, dan itu timbulnya banyak, tidak seperti biasanya. Dan waktu timbulnya jerawat terjadi secara terus-menerus, dan juga proses penyembuhannya yang juga lama, yang menandakan bahwa skincare yang kalian gunakan tersebut tidak cocok di wajah kalian. Nah, selain itu ada juga masalah lain yang mungkin terjadi pada kalian sekarang, yakni wajah menjadi lebih berminyak dari biasanya. Nah, pada umumnya kulit wajah kita itu memproduksi minyak secara alami yang bertindak sebagai penghalang untuk mencegah dan melindungi kulit wajah dari kotoran dan juga radikal bebas yang ada di lingkungan kita, dan juga berfungsi untuk melembabkan kulit wajah kita secara alami. Jika kalian menggunakan produk skincare yang di dalamnya terdapat kandungan-kandungan atau senyawa kimia yang keras dan memiliki kandungan pelembab yang kurang, tentu kulit kalian akan berusaha untuk melindungi wajah kalian dari paparan radikal bebas ini. Maka kulit kita ini akan bereaksi, di mana kulit akan memproduksi minyak secara berlebih untuk melindungi kulit dari berbagai macam senyawa-senyawa keras ini. Dan pengeluaran minyak yang berlebih tersebut bertujuan untuk menjaga kelembapan wajah kita agar tetap berada dalam keadaan yang normal. Nah, untuk mengatasinya, kalian harus mencari pelembab atau serum yang mengandung asam hyaluronat untuk menghidrasi kulit, dan juga gunakanlah pembersih wajah yang lembut sehingga keseimbangan minyak pada kulit wajah kalian bisa terjaga. Karena jika kulit memproduksi minyak yang secara berlebihan juga, maka kulit wajah juga akan rentan untuk timbul jerawat. Maka dari itu, lebih perhatikan lagi ya produk-produk skincare yang kalian pakai agar terhindar dari berbagai macam masalah yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, itulah beberapa tanda produk skincare tidak cocok pada kulit kalian. Nah, sekarang kalian udah tahu kan tanda
tanda-tandanya. Maka dari itu kalian harus tetap waspada ya. Dan saat menggunakannya kalian harus perhatikan reaksinya pada kulit wajah kalian. Apa dapat memberikan efek yang positif atau malah sebaliknya. Semoga video ini dapat memberikan jawaban pada kalian yang sedang mencari jawaban terkait masalah pada wajah kalian. Like dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Di next video aku akan membahas lagi terkait penggunaan produk skincare dan masih banyak lagi. Jika kalian ingin merequest video apa yang akan aku buat selanjutnya, kalian bisa komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.